Catatan redaksi. Aksara tulang orakel adalah kumpulan ukiran aksara Han kuno yang ditemukan di tulang ramalan, yakni tulang hewan atau cangkang kura-kura yang digunakan dalam ramalan pada zaman perunggu Tiongkok kuno. Hari ini mata ketiga akan membagikan sebuah legenda urban tentang hilangnya sebuah kota kuno. Legenda ini sebanding dengan kebudayaan lembah sungai Indus Mohenjo-daro. Legenda Mohenjo-daro adalah sebuah kota kuno yang hilang karena ledakan nuklir prasejarah. Namun di gurun Taklimakan Xinjiang, Tiongkok, hilangnya sebuah kota kuno yang eksotis lebih aneh lagi. Taklimakan di Xinjiang, Tiongkok. Taklimakan memiliki arti kampung halaman yang ditinggalkan dalam bahasa Uighur. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, tempat ini sangat makmur. Banyak situs kota kuno Xinjiang seperti kota oasis kuno Miran, kerajaan Laulan, kerajaan wilayah barat kuno Yi Tien atau Tien 232 hingga 1006 sebelum Masehi, dan kerajaan kuno Kucha atau Kuce. Jalur sutra membawa pedagang dan komoditas dari Huaxia, bangsa dan peradaban Tiongkok kuno, Persia, Yunani, India, Kekaisaran Tibet atau kerajaan Tubo 633 hingga 842 Masehi, dan padang rumput ke kota-kota ini kala itu. Selain itu juga menjadi tempat perkumpulan agama, cerita dan legenda dari seluruh dunia. Kota kuno eksotis di Xinjiang adalah salah satunya, terletak di pedalaman gurun Taklimakan saat ini. Kota kuno yang lenyap di dunia. Ketika generasi selanjutnya menemukan kota kuno ini tertidur lelap selama lebih dari 1000 tahun, kota itu tampak damai dan normal, kecuali penduduknya yang tiba-tiba lenyap entah kemana. Tidak ditemukan seonggok pun tulang manusia di kota ini, juga tidak ditemukan jejak perang sedikit pun. Gerangan apa sebenarnya yang terjadi di sini pada 1500 tahun yang lalu? Semua rahasia ini kita awali dari sang penjelajah dan arkeolog Aurel Steen yang menemukan kota kuno ini. Sir Mach Aurel Steen, 1862 hingga 1943. Sir Mach Aurel Steen adalah seorang arkeolog Hungaria Britania Raya yang terkenal dari penjelajahan dan penemuan arkeologinya di Asia Tengah. Ia juga seorang etnografer, geografer, linguistikawan dan surveyor. Koleksi buku-buku dan naskah-naskahnya merupakan bagian penting dari penelitian sejarah Asia Tengah. Ia menulis beberapa catatan perjalanan dan penemuannya, di antaranya berjudul Ancient Khotan atau Khotan Kuno, Serindia dan Innermost Asia atau Asia Terdalam. Pada usia 21, ia memperoleh gelar doktor filsafat, kemudian ke Inggris, di mana ia diterima di Universitas London, Cambridge, dan Oxford jurusan linguistik dan arkeologi timur. Pada usia 24 tahun, ia dikirim ke British Raj semasa periode kekuasaan Britania di anak benua India atau India, Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar, menjabat sebagai administrator Universitas Punjab dan dekan Oriental College Lahore. Sebagai tambahan, meskipun dia seorang jenius dalam cerita ini, akan tetapi pada kenyataannya dia tidak saja jenius, tetapi juga seorang perampok. Karena ketika bekerja di British India atau British Raj, pekerjaan utamanya adalah memasuki wilayah barat Tiongkok untuk mencuri harta pusaka Tiongkok kuno atas nama eksplorasi dan arkeologi. Xuanzang dari barat. Xuanzang adalah seorang biku Buddha 602 hingga 664 Masehi. Steen menyebut dirinya sebagai biku Buddha Xuanzang dari barat. Dia menggunakan wawasan pengetahuannya yang luas dan obsesinya terhadap peradaban timur mendapatkan kesan yang baik dari pejabat kerajaan Qing atau dinasti Manchu 1644 hingga 1911 dan membiarkannya bebas pergi kemanapun. Ketika dia menginjakan kaki di gurun Taklimakan, tempat yang dilewati Xuanzang saat itu, dia agak ragu dan khawatir. Pada Januari 1901, kurang dari 10 hari setelah memasuki gurun, Steen kembali ke oasis dan kembali ke Kabupaten Minfeng saat ini. Di sini dia mendengar legenda yang menarik perhatiannya. Di gurun ini terkubur sebuah situs kota yang eksotis.
Dulunya adalah kota yang makmur. Tiba-tiba suatu hari penduduk kota lenyap entah kemana. Namun kota kuno serta harta karun semuanya terawat utuh. Tujuan ekspedisinya kali ini adalah mencari kota kuno dan harta karun. Kemudian Stan mengubah strateginya. Dia mulai membeli peninggalan benda budaya dengan harga tinggi dari seluruh oasis. Tulang ramalan Oracle. Suatu hari Stan tanpa sengaja melihat ukiran tulisan pada sebilah papan kayu di pasar. Stan nyaris berlutut di lantai ketika dia melepaskan papan kayu yang dibelinya dari pasar. Pasalnya dia melihat sebaris teks kuno berupa aksara Kharoshthi. Aksara ini dapat dikatakan sebagai tulang ramalan Oracle. Oracle merupakan tulisan berupa pesan yang diberikan oleh orang suci atas petunjuk dewa pada zaman Yunani kuno. Tulang ramalan Oracle ini merupakan skrip Proto-Indo-Eropa yang sangat primitif. Hanya ada beberapa prasasti kekaisaran Kusan dari aksara Kharoshthi yang ditemukan di seluruh Eropa. Stan menulis dalam buku hariannya, ditemukan aksara Kharoshthi di Xinjiang. Dia nyaris tidak percaya dengan temuan dan keberuntungannya. Stan menyimpulkan sudah sangat dekat dengan kota kuno, dan harta karun di kota kuno hanya akan lebih menakjubkan dari yang dia bayangkan. Stan segera merogoh koceknya lebih dalam untuk menemui penemu papan ini, seorang pemilik penggilingan bernama Ibrahim, dan memperkerjakan sebagai pemandu untuk membawanya ke padang pasir mencari situs kota kuno. Ibrahim membawa Stan ke utara menyusuri sungai kering Nia. Beberapa hari kemudian, sungai itu berangsur-angsur hilang dan sebagai gantinya tampak sehamparan bukit pasir bergelombang yang luas di depan mata. Terik matahari membuat orang-orang merasa haus dan lelah. Jejak kaki di belakang mereka akan segera tertutup pasir hisap. Mereka telah memasuki batasan zona Dead Desert. Jika terus berjalan seperti itu, mereka akan segera tersesat di Dead Desert. Stan mengusulkan untuk kembali ke saluran sungai di selatan, tetapi Ibrahim bersikeras untuk terus mencari saluran sungai di barat. Benar saja, mereka dengan cepat menemukan sungai di barat. Selain itu juga melihat sehamparan reruntuhan seperti kota kuno tidak jauh dari sungai. Menemukan situs kota kuno legendaris. Stan berlari seperti orang gila menuju reruntuhan. Sesuatu yang lebih dulu dilihatnya adalah mokan, tablet kayu yang berserakan di mana-mana. Hanya dalam beberapa langkah di sekelilingnya, jumlah tablet kayu jauh melebihi total mokan, beraksara Kharoshthi di Eropa. Selain itu, goresan tinta pada aksara Kharoshthi itu terangnya seakan baru ditulis kemarin. Di samping aksara Kharoshthi, juga ditemukan banyak kitab suci Buddha yang ditulis dalam bahasa Sanskerta, serta potongan mokan atau tablet kayu yang tak terhitung jumlahnya, tembikar, cermin perunggu, koin dinastihan, barang besi, kaca, kristal, benda yang dihiasi dengan pernis, dan aneka barang tenun. Selain itu juga banyak benda-benda yang belum pernah dilihat orang Eropa, misalnya seperti perangkap tikus yang baru ditemukan Eropa pada tahun 1894, setrika dan sebagainya. Stan menggambarkan situs itu seperti ini dalam buku hariannya. Dokumen-dokumen kala itu masih terawat utuh di dalam rumah, millet atau Jawa wood cerealia yang terkumpul di ruang penyimpanan masih berwarna orange dan kuning. Pintu aula dan rumah masih tertutup rapat. Waktu seakan berhenti berputar. Orang-orang seakan baru meninggalkan tempat itu. Di sekelilingi situs terdapat oleh kantor-kantor pemerintah, kuil Buddha, bangunan tempat tinggal, tempat pembakaran porselen, kebun buah, hutan murbei, jembatan kuno, kanal, makam dan peninggalan kuno lainnya. Jelas peradaban di sini telah mencapai tingkat tinggi di zamannya kala itu. Karena persediaan yang tidak mencukupi, Stan terpaksa mengakhiri ekspedisinya lebih awal. Sebelum pergi, Stan sempat berkata, "Selamat tinggal kali ini, tapi pasti bukan selamanya." Setengah bulan kemudian dia mengemas peninggalan budaya yang berharga ini ke dalam 12 kotak besar dan tidak sabar untuk segera membawanya pulang ke London. Dia menamai situs Nia pada reruntuhan itu yang dikutip dari nama Nia River atau Sungai Nia. Ketika Wang Kuo-wei yang berada jauh di Beijing pada waktu itu mengetahui hal tersebut, dia menulis sebuah buku Liu Sa Cui Ciun
berdasarkan mokan atau tablet kayu yang ditemukan dan memverifikasi bahwa situs Nia adalah kota kuno yang eksotis. Harta karun yang menakjubkan. Saat Stan memperkenalkan situs Nia ke Eropa, penjelajah Eropa berbondong-bondong ke situs Nia dan Stan sendiri telah 3 kali bertandang ke situs ini. Hampir 10 tahun lamanya, para penjelajah Eropa baru selesai merampas habis semua harta pusaka di situs kuno ini ketika situasi kacau pada akhir era dinasti Qing 1897 hingga 1918 dan awal berdirinya Republik Tiongkok kala itu. Hingga detik ini mereka selalu tutup mulut terkait pusaka apa saja yang dirampas, rahasia apa yang mereka temukan. Semua tanda tanya itu hanya akan terkubur abadi jika mereka tidak pernah mengungkapkannya secara terbuka. Namun dari tahun 59 hingga 97 sejak berdirinya Tiongkok baru, tim arkeologi Tiongkok masih sempat mengamankan pusaka nasional, benda-benda peninggalan kuno. Namun di balik harta karun yang menyilaukan itu, masih ada masalah yang tidak bisa diabaikan, yaitu di mana perginya penduduk kota kuno yang masih terawat utuh dan indah ini. Legenda kota kuno eksotis. Di Kabupaten Minfang, Xinjiang, ada legenda tentang hilangnya kota kuno. Raja dari negeri Qing Chuo ingin menikahkan putri kesayangannya dengan seorang prajurit kerajaan, tetapi putri raja justru jatuh cinta pada pemimpin negeri kerajaan asing sehingga memicu perang dan pembunuhan tanpa akhir. Putri raja yang tidak ingin melihat pertumpahan darah itu setiap malam menutup rapat istananya sambil meniup seruling tulang manusia, menyampaikan suara hatinya kepada Tuhan tentang kejahatan dunia. Akhirnya Tuhan pun murka dan memutuskan mengakhiri semua kejahatan dengan badai pasir hitam. Menjelang tibanya badai pasir hitam, putri raja membujuk para rakyat jelata untuk keluar dari kota dan menyelamatkan diri. Pada akhirnya badai pasir hitam yang berlangsung selama 7 hari 7 malam menyelimuti seisi negeri kerajaan Qing Chuo hingga semuanya kembali menjadi debu. Para ahli menjelaskan legenda seperti ini. Menurut mereka, hilangnya kota kerajaan Qing Chuo tidak dapat dipisahkan dari 2 petunjuk ini. 1. Krisis perang. 2. Bencana alam. Banyak dokumen yang mencatat tentang perang dalam tablet kayu beraksara Kharoshthi yang diuraikan, namun semuanya hanya sebatas legenda, belum ada kesimpulan yang meyakinkan. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.